saya akan membuat algoritma dan bahasa pemrograman C++ untuk menghitung luas permukaan sebuah bola dengan jari-jari yang diberikan. Yang pertama, algoritmanya dimulai dengan input, yaitu memasukkan nilai jari-jari bola atau R. Kemudian ada proses menggunakan rumus luas permukaan bola, yaitu 4 kali V kali R kuadrat. Kemudian ditutup dengan output, yaitu cetak hasil perhitungan. Setelah algoritmanya selesai, masuk kita ke pemrograman C++ nya. Dimulai dengan include iOSTream, include gmatch, using namespace, dan double luas permukaan bola atau double R. Return 4 kali MPI POW R,2. Kemudian double jari-jari, count, masukkan jari-jari bola, cin jari-jari. Double luas sama dengan luas permukaan bola atau jari-jari. Count luas permukaan bola dengan jari-jari adalah luas N, dan ditutup dengan return 0 dan tutup kurung. Setelah programnya selesai, kita klik run. Nah, setelah mengklik run, maka akan outputnya menampilkan masukkan jari-jari bola. Misalnya kita memasukkan 8, dan luas permukaan bola dengan jari-jari 8 adalah 804,248. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa pemrograman C++ Limas, yaitu bangun ruang dengan alas segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sebelum ke pemrogramannya, di sini bisa kita lihat gambarnya Limas di sini, yaitu teori Limas adalah konsep dalam matematika yang membahas tentang bangun ruang tiga dimensi dengan alas berbentuk segi banyak dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Yaitu ciri-cirinya adalah memiliki satu alas berbentuk segi banyak, yaitu segitiga, segi 4, segi 5, dan lainnya. Sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga, semua sisi tegaknya bertemu di satu titik puncak, dan rumusnya volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaannya sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Dan jenis-jenis limas itu ada limas segitiga, segi 4, dan segi 5. Sekarang masuk kita ke pemrogramannya. Yang pertama ada pemrograman dinamisnya, yang dimana selalu dimulai dengan include iOS, using, kelas limas, alas kali tinggi kali sisi miring. Bisa dilihat di sini. Fungsi untuk menghitung volume limasnya ada fungsi untuk menghitung luas permukaan limas, delete alas, delete tinggi, delete sisi miring. Meminta input alas, tinggi, dan sisi miring dari pengguna, yaitu memasukkan panjang alas limas, masukkan tinggi limas, dan masukkan panjang sisi miring limas. Seperti ini, dan diakhiri dengan return. Setelah programnya sudah jadi, kita mengklik run. Nah, setelah begini kita masukkan panjang alas limas. Contohnya kita masukkan 4. Selanjutnya tingginya kita buat 4 juga. Dan untuk panjang sisi miringnya kita buat 2. Nah, maka bisa dilihat di sini volume limasnya yaitu 21,33333 dan luas permukaan limasnya yaitu 32. Nah, lanjut kita ke program statisnya. Sama seperti dinamis tadi, yang berbeda hanya program statis lebih singkat daripada program dinamisnya, yang dimana di sini sampai 57 dan program statisnya sampai 47. Artinya sama juga, yaitu memasukkan panjang alas limas, masukkan tinggi limas, masukkan panjang sisi miring limas. Kita run.
Dan panjangnya kita buat sama seperti tadi, 4, tingginya 4, panjang sisi miringnya kita buat 2, dan hasilnya volume limas 21,3333 dan luas permukaannya 32. Nah, lanjut kita soal ke berikutnya, yaitu apa perbedaan antara operator sama dengan dan tidak sama dengan dalam algoritma, dan berikan contoh situasi di mana keduanya dapat digunakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang perbedaan operator sama dengan dan tidak sama dengan, yang dimana operator sama dengan memeriksa apakah dua nilai sama. Jika nilai pertama sama dengan nilai kedua, maka hasilnya true atau benar. Jika tidak, maka false atau salah. Dan operator tidak sama dengan itu memeriksa dua nilai berbeda. Jika nilai pertama tidak sama dengan nilai kedua, maka hasilnya true. Jika sama, maka false atau salah. Nah, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman sama dengan dulu, yang dimana diawali dengan include IOStream using namespace std in main string password count, masukkan password, change password. If jika password sama dengan rahasia 123, count akses diberikan. Jika tidak atau else, maka password salah dan ditutup oleh return 0. Kita coba ya. Langsung kita pencet run. Nah, yang dimana passwordnya di sini rahasia 123. Jadi kalau kita ketik rahasia 123, maka programnya akan membuat akses diberikan. Dan jika kita membuat password yang bukan rahasia 123, contohnya seperti 1234, maka program akan menampilkan password salah. Selanjutnya kita akan buat program operator tidak sama dengan, yaitu yang pertama dimulai dari include IOStream using namespace std in main string input while input tidak sama dengan exit. Masukkan teks ketik exit untuk keluar. Dan count program selesai. Return 0. Di sini kita run. Nah, maka teksnya di sini kita ketik exit untuk keluar. Nah, maka program akan mencetak program selesai. Nah, masuk kita soal yang terakhir, yaitu jelaskan konsep dari pernyataan switch case dalam pemrograman dan berikan contoh program dalam bahasa pemrograman yang menggunakan switch case. Pertama, konsep switch case dalam pemrograman. Switch case adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menangani berbagai kondisi dengan cara yang lebih efisiensi dibandingkan if-else bertingkat. Switch case bekerja dengan cara mencocokkan nilai suatu variabel dengan beberapa kemungkinan kasus atau case. Jika ada kecocokan, kode dalam kasus tersebut akan dieksekusi. Karakter switch case tersendiri adalah yang pertama, biasanya digunakan untuk nilai diskrit seperti integer atau karakter. Yang kedua, setiap case harus memiliki nilai unik. Yang ketiga, perintah break digunakan untuk menghentikan eksekusi setelah satu case dijalankan. Dan yang keempat, default digunakan untuk menangani nilai yang tidak cocok dengan case manapun. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Yang pertama, diawali dengan include IOStream using namespace std in main tutup kurung in pilihan. Count
masukkan angka 1 sampai 3. King pilihan, Switch pilihan, Case 1 atau kasus 1, Anda memilih angka 1, break. Case 2 atau kasus kedua, Anda memilih angka 2, break. Case yang ketiga atau kasus yang ketiga, Anda memilih angka 3, break. Default cause pilihan Anda tidak valid. Dan ditutup dengan return 0 dan tutup kurung. Coba saja kita run. Masukkan angka 1 sampai 3. Misalnya kita memasukkan angka 1. Maka program akan memuat Anda memilih angka 1. Dan kalau kita memilih angka 2, maka program akan mengeluarkan Anda memilih angka 2. Begitu juga dengan angka 3. Maka program akan memuat Anda memilih angka 3. Namun, ketika kita memilih angka 4 atau selain 1 sampai 3, maka program akan membuat pilihan Anda tidak valid. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya atau pembahasan materi dari saya. Terima kasih.